Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan berbahagia di sore hari ini. Dan kita lanjutkan kajian kita tentang membangun personality ini. Kemarin kita sudah membahas tentang adanya dimensi setaniah yang memusuhi fitrah manusia. Di surat Yusuf ayat 18 kita ketemu lagi dengan derivasi lafaz anfus, ya. Anfus di sini didampingi dengan sebuah karakter yang disebut dengan sawalat. Ya, kita baca saja ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'u ala qamisihi bidamin kadzib qala bal sawalat lakum anfusukum amron fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Mereka datang membawa baju gamisnya, ya, dengan darah palsu. Yakub berkata, sebenarnya dirimu sendiri yang bersawalat. Ya. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan Allah Al-Musta'an dari apa yang kamu ceritakan itu. Nah, sahabat, di sini kita dikenalkan dengan sebuah dimensi nafs, kita sebut ya. Jadi nafs itu ada dimensinya, dan di sini disebut sawalat. Ya. Sawalat di sini maksudnya kemampuan mengarang cerita, ya. Mengarang-arang cerita, memodifikasi sebuah data sehingga karang punya karang terjadilah amran kazib. Nah, kalau sekarang disebut hoax, ya. Jadi memang manusia sangat pintar membuat hoax, berita hoax. Manusia pandai sekali menyibukkan dirinya dengan urusan yang palsu. Nah, karena manusia punya kemampuan sawalah ini. Yakub karena telah memakrifati Allah sebagai Al-Musta'an. Apa itu Al-Musta'an? Al-Musta'an kan di sini bentuknya isim maf'ul, ya. Objek. Jadi Allah itu adalah sebuah objek yang objektif. Jadi kalau kita ingin mencari keobjektifan
objektivitasan, maka kembalilah kepada Allah. Maka Allah yang, karena Allah yang objektif. Maka tidak ada sifat Amran Kazib pada Nabi Yakub ini karena dia selalu objektif. Dia sudah memakrifati Allah sebagai Al-Musta'an. Ya. Sosok yang paling objektif, maka Nabi Yakub pun bersikap objektif. Maka yang dipakai adalah sabar. Jadi sabar itu merupakan sikap yang sangat objektif. Maka dia tidak terpengaruh gitu, pada cerita karangan yang dibawa sama anak-anaknya sendiri itu gitu. Jadi pada Yakub bukan hanya sabrun jamil, tapi dia tahu dengan persoalan yang di karang-karang itu. Halnya mereka disuruh membawa pulang Yusuf. Ya. Perkara sawalah, semua orang tuh punya sawalah. Apalagi sekarang, wah sangat pintar manusia membuat sawalah ya, mengarang-arang cerita. Wah jago pokoknya mah. Ya. Pokoknya mau berita satu data itu dan ini bisa jadi beberapa versi data itu. Jago. Cuman janganlah sampai melahirkan persoalan yang palsu, persoalan yang dusta. Kalau kita kena persoalan Amrin Kazib sebagai way out-nya harus sabrun jamil. Maka sekarang pun kita harus sabar menerima data itu, jangan terima gitu aja. Karena bisa jadi itu adalah produk dari sawalah. Ya. Jadi wa'idnya jangan punya persoalan palsu. Nabi Yakub sebagai Abdullah, ia tidak tanggung-tanggung, dia langsung ke Allah gitu, dalam segala hal. Ya, sekarang pun begitu. Kita juga sekarang sulit untuk mencari data yang paling orisinil, ya, yang berkaitan dengan ajaran ini. Sulit sekarang karena banyak data-data hoax yang menumpang, yang mendompleng pada hadis, banyak sekali itu. Makanya Rasul kan sudah ngantuan tara tufikum amro ini main tang satu lima lantai di doa banda. Tinggal sama kali dua. Jika kalian berpegang teguh pada keduanya, maka tidak akan sesat, tidak akan bingung. Apa itu? Kitabullah wa sunnati, kitab Allah dan karena langsung kepada data dasar yang mendasarinya. Gitu. Al-Musta'an, ya, memang dekat dengan sabar. Ekses keluarnya, ya, ia harus sabar. Kedalamnya, ia tak ngarang-ngarang Amrun Kazib gitu. Sebetulnya Yakub pun tahu dari awal anak itu dusta, Pak. Kita kan tahu ya, orang yang mana yang membawa berita benar, mana yang membawa berita palsu itu kita tahu sebenarnya. Yang diinginkannya adalah kejujuran anaknya. Gitu. Jadi Kazib, salah satu makna Kazib itu adalah palsu. Nah, gitu. Jadi untuk mengantisipasi reaksi dari sawalah, ya, atau hasil dari sawalah ini yang produknya adalah data-data hoax, maka kita harus ma'rifat pada Allah sebagai Al-Musta'an. Ista'inu bisobri wassalati. Nah, untuk bisa objektif maka butuh kesabaran di sana. Gitu.
itu kesabaran di sana. Dan komunikatif, sholat komunikatif. Terus jangan memiliki aktivitas sawalah ini. Ya memang kita sejak kecil memang sudah pintar ya untuk mengarang-arang cerita ya kan, dilatih. Kita itu sejak kecil memang dilatih untuk jadi pendusta. Nanti kalau ada yang nyari, papa bilang nggak ada ya. Ya, sejak kecil kita memang sudah dilatih dusta. Nanti kalau ada yang nyari, mama bilang nggak ada ya, nanti bilang kesini ya, dilatih. Kita adalah makhluk yang sudah terlatih untuk berdusta, tapi tidak berani untuk jujur. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.